Terima kasih Pak Menko. Mungkin yang kami hormati teman-teman media yang kami banggakan, mungkin saya ingin mengupdate rincian dari realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 yang sampai dengan tanggal 22 Oktober akhir minggu lalu. Kalau slide-nya bisa dikeluarkan, yang slide nomor 2 itu sudah terserap sampai saat ini adalah sekitar 58,3%. 58,3% ini setara dengan 433,91 triliun dari pagu 744,77 triliun rupiah. Ini terbagi dalam 5 klaster seperti biasa dikomunikasikan selama ini, dan untuk update per klasternya bisa dilihat di detailnya. Untuk kesehatan, pagu 214,96 triliun sudah terrealisasi 54,3%, dan saat ini kita sudah menggunakan untuk penggunaan rumah sakit darurat, asrama haji yang di Pademangan, juga untuk paket obat, penebalan PPKM, biaya perawatan pasien untuk 580.000 lebih pasien selama COVID, ketika mungkin teman-teman media ingat bahwa pada saatnya kita kena serangan dari varian Delta, pernah ada 500.000 aktif patient di Indonesia yang kita tangani pada satu hari tertentu. Ini dia yang biaya perawatannya yang kita keluarkan. Lalu insentif tenaga kesehatan, ya, baik pusat maupun daerah, dan juga pengadaan vaksin yang sudah dibayar kira-kira 121 juta dosis yang sekarang terus disuntikan, dan kita juga mendapatkan beberapa juta dosis vaksin yang sifatnya hibah. Jadi bukan hanya yang kita beli, tapi juga ada yang hibah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Ini yang untuk kesehatan totalnya 214, dan ini mungkin akan ada beberapa pergerakan karena untuk biaya perawatan pasien kita sedang menghitung berapa kebutuhan perawatan setelah kemarin kita menangani secara luar biasa ketika kita terkena varian Delta, dan ini akan difinalkan dan kita masukkan ke dalam pen yang tentunya nanti akan ada pergeseran-pergeseran di dalam pen ini. Nanti pada waktunya akan disampaikan kepada media. Ini untuk heads up saja dulu. Untuk perlindungan sosial ada beberapa 186,64 triliun sudah terrealisasi 67%, dan ini on track untuk PKH, kartu sembako, bantuan subsidi tunai, BLT dana desa, kartu prakerja sudah dinikmati dan diakses oleh 5,9 juta orang, kuota internet, lalu kemudian subsidi listrik untuk 32,6 juta pelanggan listrik, bantuan subsidi upah saat ini 6,65 juta pekerja, dan bantuan beras juga. Nah, yang khusus untuk bantuan subsidi upah seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko, ada sisa anggaran yang kemudian akan digunakan untuk perluasan cakupan penerima bantuan subsidi upah. Jadi akan bertambah penerimanya subsidi upah ini di seluruh Indonesia, sejalan dengan beberapa daerah di Indonesia juga masih mengalami pemulihan setelah terkena varian Delta yang lalu. Kemudian untuk program prioritas, ini dijalankan oleh banyak kementerian lembaga, pagunya 117,9 triliun, realisasinya 57,7% yang sebelah kanan atas. Utamanya adalah padat karya, kegiatan-kegiatan padat karya untuk kementerian yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Ketika kita terkena varian Delta, kegiatan padat karya ini ditunda sementara, belum dijalankan untuk menjaga protokol kesehatan dan mengurangi penularan. Namun setelah kita varian Deltanya turun, ini mulai dijalankan lagi, sehingga menjadi dorongan bagi pemulihan ekonomi kita, terutama di kuartal 4 ini, akhir kuartal 3, di sekitar bulan Agustus, September, Oktober, mungkin September, Oktober, dan kuartal 4. Kita berharap ini dijalankan dan kementerian lembaga mendorong penciptaan output padat karya ini, termasuk beberapa kegiatan di mangrove,
juga beberapa kegiatan yang di sektor pertanian, juga di beberapa sektor infrastruktur yang dijalankan. Kegiatan pariwisata juga didorong untuk sudah ada bantuan untuk Bangga Buatan Indonesia, juga bantuan untuk produksi film, ini untuk mendorong kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif kita, dan juga fasilitas pinjaman daerah 10 triliun melalui PT SNI telah dijalankan di bawah program prioritas ini memberikan pinjaman kepada daerah. Yang kemudian klaster keempat adalah untuk dukungan UMKM dan korporasi. Yang untuk dukungan UMKM dan korporasi ini berbagai macam subsidi KUR dan non-KUR telah dijalankan. Pagu total dukungan UMKM dan korporasi 162,4 triliun, terserap 38,9%, dan sekarang dengan sudah mulainya pemulihan kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan penciptaan kredit baru akan lebih cepat. Selama kita mengalami varian Delta, kemarin kita memberikan bantuan pelaku usaha mikro 12,71 juta usaha mendapatkan, dan juga subsidi bunga KUR untuk 6,02 juta debitur dan non KUR untuk 7,2 juta debitur. Kita juga menyalurkan bantuan PKL kepada 550.000 lebih usaha selama kita melakukan upaya penanganan protokol kesehatan dan juga kegiatan ekonomi di daerah-daerah, dan ini semuanya dari dukungan UMKM dan korporasi. Ini akan kita terus jalankan. Kalau nanti kita lihat ada yang bisa kita efisienkan dari sini, kita akan efisienkan untuk kita pakai menutup yang bagian kesehatan yang nanti ada beberapa pergeseran-pergeseran. Yang terakhir adalah klaster insentif usaha yang pagunya 62,83 triliun berupa insentif pajak. Ini insentif pajak PPh 20 pasal 21, PPh final untuk UMKM, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 20 pasal 25, restitusi PPN yang dipercepat. Ini yang memanfaatkan itu ada tertera di sebelah kanan secara komplit. Saat ini 62,8 triliun pagu insentif pajak telah terpakai sekitar 60,73 triliun atau hampir 97% telah terpakai. Ini baru bulan Oktober, artinya teman-teman media semua bahwa kegiatan ekonomi kita berjalan. Karena kegiatan ekonomi kita berjalan, maka PPh 21 dimintakan pengurangan, PPh final UMKM dimintakan ditanggung pemerintah. PPh pasal 22 untuk impor mendapatkan pembebasan. Kita bersyukur bahwa pemanfaatan insentif pajak ini tinggi dan mungkin akan melebihi pagunya. Kalau melebihi pagunya berarti insentif usaha yang kita perkirakan nanti akan menjadi lebih tinggi dibandingkan angka yang ada di PEN. Namun ini akan menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat dan dunia usaha ketika dalam proses pemulihan ekonomi. Nah, teman-teman media semua, mungkin sebagai penutup saya bisa sampaikan bahwa kita akan terus menjaga realisasi dari angka pemulihan ekonomi nasional 2021 secara efisien, akan terus kita jalankan secara efisien, namun kita pakai betul-betul untuk mendorong pemulihan ekonomi. 744,77 triliun mungkin pada saatnya akan ada pergeseran-pergeseran di dalam klaster-klaster ini, namun akan kita manfaatkan termasuk tadi untuk menangani kemiskinan ekstrim. Yang seperti arahan Bapak Menko untuk kemiskinan ekstrim, di samping kegiatan Kementerian Sosial yang sudah dilakukan, akan diberikan tambahan bantuan untuk penerima bantuan sosial yang paling miskin, itu nanti sekitar 3 bulan akan diberikan sebesar 300.000. Ini sumber datanya nanti adalah penerima kartu sembako, juga yang juga menerima PKH, dan kemudian diberikan selama akhir tahun, dan nanti akan kita pastikan supaya bisa membantu masyarakat yang paling miskin. Dan untuk memastikan bahwa
yang menerima ini nanti kita bisa kurangi exclusion error-nya, maka dana desa yang juga diberikan bisa diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai dari dana desa juga akan diberikan. Jadi bantuan langsung tunai BLT dana desa juga akan diberikan kepada masyarakat pedesaan yang dijadikan penerima BLT dana desa untuk memastikan bahwa yang belum masuk dalam sebagai penerima dari bantuan program pusat bisa menerima bantuan juga dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrim. Dana desa masih akan disalurkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk penyaluran ketiga pada bulan Oktober dan November ini, dan kita maksudkan untuk menangani kemiskinan ekstrim di berbagai macam daerah, khususnya di 35 kabupaten prioritas yang telah kita lakukan. Ini akan kita optimalkan seluruh pendanaannya, baik dari dana PEN maupun dari dana APBN secara keseluruhan. Kalau yang mungkin teman-teman media telah mengikuti paparan dari APBN kita kemarin, dan itu telah menunjukkan untuk yang APBN yang hari ini adalah untuk yang khusus mengenai sumbernya PEN. Mungkin demikian Bapak Menko yang dapat kami sampaikan beberapa hal mengenai progres PEN yang terakhir. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih teman-teman media. Yang pertama yang terkait dengan sektor, ini pertanyaan yang sangat penting karena ini arah dari pemulihan kita ke depan. Nah, mungkin di dalam 1 minggu ya, nggak sampai 2 minggu lagi kita akan melihat ini publikasi BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga, dan di situ nanti akan cukup detail per sektornya, pertumbuhan by sektornya. Nah, kalau yang ditanyakan tadi, kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan oleh Kementerian Keuangan, mungkin teman-teman media sudah mengikuti kemarin kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu di sekitar angka 4,3% untuk kuartal ketiga. Nah, yang terkait dengan sektor mana yang relatif tumbuh lebih cepat? Saya rasa sektor-sektor yang sekarang ini mulai ramai, perdagangan, mungkin retail, restoran, udah kelihatan mulai menggeliat. Tapi nanti menurut saya kalau yang seperti informasi dan komunikasi itu beberapa quarter tetap tinggi, namun kita lihat nanti angka dari BPS seperti apa. Nah, tentu kita akan melakukan insentif pajak, beberapa akan dilakukan, sudah jelas ya, beberapa insentif pajak seperti kendaraan bermotor, perumahan itu ada jangka waktunya. Namun kemudian nanti tentu akan kita lihat gerak ekonominya seperti apa. Nah, jadi nanti kita akan terus perhatikan bersamaan dengan data yang keluar. Yang terkait dengan percepatan anggaran, mungkin teman-teman media yang meliput kemarin APBN kita mungkin bisa lihat bahwa belanja negara itu secara keseluruhan adalah sekitar 65% dari target APBN per 30 per APBN yang terakhir. Kalau belanja kementerian lembaga itu sekitar 70%. Nah, khusus untuk PEN, tadi dikatakan 58,3%, ini kita melihat bahwa memang beberapa belanja masih akan ada tagihannya, terutama belanja-belanja yang kita perkirakan akan naik karena penanganan varian Delta kita. Nah, ini moga-moga bisa kita selesaikan dan tentu pasti harus kita jalankan. Teman-teman media juga melihat sebenarnya dari beberapa anggaran tahun lalu, misalkan perawatan pasien tahun 2020, insentif nakes 2020 juga kita selesaikan di tahun 2021 ini. Jadi ini memang ada beberapa yang mesti kita selesaikan bersamaan. Kami yakin bahwa ini bisa diselesaikan dan 744,7 triliun akan bisa akan mencukupi untuk menanggulangi pemulihan ekonomi nasional 2021. Yang terkait program prioritas, sebenarnya ketika kemarin varian Deltanya tinggi, banyak yang tertunda. Jadi kegiatan-kegiatan padat karya, tapi ketika September mulai turun, mulai bergerak lagi. Jadi ini nanti akan ada percepatan di program-program prioritas tersebut.
Dan kalau yang terkait dengan dukungan UMKM juga terus berjalan dalam bentuk realisasi dari subsidi bunga KUR dan non-KUR yang sifatnya itu reimburse dijalankan oleh beberapa BUMN kita. Jadi ini masih tetap dalam, menurut kita on track, dan on track juga dalam konteks APBN. Yang terkait dengan kemiskinan ekstrim, top up-nya adalah 3 bulan. Mekanismenya akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial menggunakan program yang saat ini memang sudah jalan. Jadi bukan menciptakan program baru. Jadi sifatnya itu top up. Kementerian Sosial sekarang mendetilkan nama dan alamatnya dan kemudian melakukan top up atas pembayaran. Nah, top up atas pembayaran ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali, termasuk dari sejak tahun 2020 juga sudah ada beberapa top up. Jadi ini bukan program baru, aktivitasnya bisa dilakukan dengan cepat di bulan November dan Desember ini, yang tadi top up 3 bulan tersebut. Ini kalau tahun lalu mungkin teman-teman media masih ada yang ingat, PKH tahun lalu itu beberapa bulan pembayarannya dilakukan secara bulanan instead of 3 bulanan. Itu semacam top up sebenarnya. Jadi mungkin kurang lebih nanti seperti ini yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, dan sekarang Kementerian Sosial tadi Pak Sekjen di dalam rapat kita juga sudah melaporkan bahwa akan melakukan finalisasi atas program tersebut. Saya rasa demikian Pak Sesmenko, Pak Menko, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.